Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arab wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan satu lagi nikmat kesempatan luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa sampai pada hari ke-25 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah akan tetap terus memberikan kita kesempatan melakukan berbagai rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, bersih dari dosa dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anugerah kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang dianjurkan untuk kita lakukan saat kita memburu Lailatul Qadar adalah memperbanyak zikrullah. Jadi ibadah-ibadah yang dianjurkan dilakukan saat memburu Lailatul Qadar, tentu yang pertama memperbanyak sholat sunnah, yang kedua memperbanyak tilawatul Quran, yang ketiga adalah memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan apa sih keutamaannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih bersemangat dalam melakukannya. Keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentu yang pertama dan utama adalah untuk menenangkan hati kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan merasa tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi agar kita senantiasa bisa merasa tenang di dalam menghadapi persoalan apapun dalam hidup kita, banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berzikir kepada Allah itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sedang berada dalam situasi sulit, pada saat kita sedang berada dalam kondisi kepepet, pada saat kita sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Maka ketika kita sebelumnya senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka saat kita dalam keadaan susah, Allah akan mengingat kita dengan mengirimkan bantuannya. Sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, ada dua orang ini memang tidak hidup di masa yang sama, di masa yang berbeda. Tapi dua orang ini pernah mengalami situasi yang hampir sama. Sama-sama dalam kondisi sulit, sama-sama dalam keadaan kepepet, sama-sama dalam keadaan darurat,
sama-sama sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, sama-sama sudah tidak ada lagi yang bisa diminta pertolongan. Mungkin kita pernah mengalami situasi seperti itu. Sudah sangat buntu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak ada lagi yang bisa diminta pertolongan. Nah kemudian dua orang ini dalam situasi itu sama-sama mengingat Allah. Tapi mengingatnya itu dalam situasi darurat tadi, sama-sama mengingat Allah. Kemudian sama-sama berdoa memohon pertolongan Allah. Tapi ternyata respon Allah berbeda terhadap dua orang ini. Terhadap orang yang pertama, Allah merespon doanya, Allah kabulkan doanya, Allah kirimkan bantuannya, Allah selesaikan masalah orang itu. Tapi orang yang kedua, sama-sama ingat Allah, sama-sama berdoa kepada Allah, tapi respon Allah cuek, tidak dipedulikan doanya, bahkan orang itu ditenggelamkan ke dalam masalahnya lebih jauh lagi. Nah sebelum kita bahas kenapa yang satu direspon doanya, kenapa yang kedua tidak direspon doanya, kita ketahui dulu dua orang itu siapa. Orang yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus sedang berada di dalam perut ikan, inilah yang kita maksud, beliau sedang berada dalam situasi sulit, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah kabulkan doanya dan Allah selesaikan masalahnya. Itu Allah ceritakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 ayat 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingatlah kisah Nun. Kisah Nun itu maksudnya kisah Nabi Yunus alaihissalam, di mana dia pernah pergi dalam keadaan marah, kemudian menyangka Allah tidak akan menyulitkannya, Allah tidak akan menegurnya. Jadi awalnya itu Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan berdakwah di satu kaum, tapi karena kaumnya tidak ada yang mau mengikuti dakwahnya, Nabi Yunus marah dan umatnya ditinggalkan. Nah ternyata tindakan Nabi Yunus ini mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Yunus, singkat cerita, berada di dalam perut ikan. Nah pada saat berada di dalam perut ikan itu, fanada fi dhulumati, maka Nabi Yunus menyeru di tengah kegelapan-kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di tengah lautan, dan kegelapan di tengah malam. 3 kegelapan. Ini menunjukkan bahwa beliau sedang berada yang dalam situasi yang sangat-sangat kepepet. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak ada lagi yang bisa diminta pertolongan. Kemudian Nabi Yunus menyeru, "Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang bisa diminta pertolongan kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Bagaimana respon Allah terhadap doa Nabi Yunus alaihissalam ini? Dalam ayat selanjutnya dijelaskan, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya, wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari masalahnya, dari kedukaan yang dihadapinya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa doa Nabi Yunus alaihissalam didengarkan oleh Allah, direspon oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan pertolongannya? Di dalam surah As-Saffat ayat 143-144 dijelaskan kenapa Allah merespon doanya Nabi Yunus alaihissalam. Dalam ayat ini As-Saffat 143-144 Allah menjelaskan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau saja dulu, kalau saja sebelumnya, sebelum berada dalam perut ikan,
Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih, memahasucikan Allah, berzikir kepada Allah. Kalau beliau tidak termasuk orang-orang itu, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, apa kata Allah? La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. La sungguh, labisa dia menetap fi batnihi di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Ini kata kuncinya. Kenapa doanya Nabi Yunus direspon oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dulu pada saat kondisi normal, pada saat kondisi biasa, Nabi Yunus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat Nabi Yunus dalam kondisi susah, dalam kondisi kepepet, Allah Subhanahu wa taala mengingatnya dan Allah memberikan pertolongannya, mengabulkan doa-doanya. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua pernah berada dalam situasi sulit, kondisi kepepet, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak ada lagi yang bisa diminta pertolongan, kemudian berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak dikabulkan. Siapa orang yang kedua ini? Fir'aun, laknatullah alaihi. Dalam ayat apa hal ini diceritakan? Disebutkan di dalam surah Yunus ayat 90 dan ayat 91. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Dan kami biarkan, kata Allah, Bani Israel menyeberangi lautan. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Mereka diikuti, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk dibunuh. Ini kisahnya Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai berada di pinggir pantai, mentok tidak ada lagi jalan untuk lari. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke laut. Idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut. Fanfalaqo, maka lautan terbelah. Sebelum ke kisah Fir'aunnya, kita lihat dulu kisah Musa sedikit saja. Nabi Musa dalam kondisi kepepet, dalam kondisi tidak ada lagi yang bisa dilakukan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang di luar nalar, tidak masuk akal. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Disuruh memukulkan kayu ke air. Tidak masuk akal. Tetapi sebagai orang yang beriman, apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak perlu dipikir masuk akal atau tidak. Selama perintah itu dari Allah, pasti kebaikan yang akan didapatkan. Sebagaimana Nabi Musa ada perintah disuruh memukulkan kayu ke air, maka perintah itu dilaksanakan dan Allah tunjukkan kebesarannya, lautan terbelah. Nah, dari Nabi Musa ini kita bisa memetik satu pelajaran, bahwa sebagai orang yang beriman, tugas kita itu menjalankan perintah. Kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, tidak usah dipikir perintah itu masuk akal atau tidak. Laksanakan saja, pasti kebaikan yang akan kita dapatkan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jawaban orang-orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya adalah sami'na wa ata'na. Kembali ke masalah utamanya, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian ketika Nabi Musa dan Bani Israel sudah menyeberangi lautan, Fir'aun dan bala tentaranya ada di tengah lautan. Nah, kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah memukulkan kembali tongkatnya ke laut, lautan kembali menyatu, Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Nah, ketika Fir'aun mau tenggelam, disebutkan dalam ayat ini, hatta
idza adrakahul gharq, sehingga ketika Fir'aun sebentar lagi tenggelam, qala Fir'aun berkata, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang bisa dimintai pertolongan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Bani Israil di zaman Nabi Musa yang beriman pada Allah. Ya. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam situasi kepepet, ya, Fir'aun laknatullah alaihi ingat Allah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa respon Allah terhadap doa Fir'aun dalam situasi kepepet tadi? Disebutkan dalam ayat selanjutnya, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru beriman, padahal dulu kamu senantiasa durhaka kepada Allah, dan dulu kamu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Saya baca dalam tafsirnya, kalimat ini adalah ucapan malaikat Jibril. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini perkataan malaikat Jibril. Kamu sekarang baru menyatakan beriman, padahal dulu kamu senantiasa durhaka dan membuat kerusakan. Saya baca dalam tafsirnya, pada saat Fir'aun menyatakan beriman dan berdoa minta tolong kepada Allah, malaikat Jibril tidak terima. Malaikat Jibril mengambil lumpur dari laut, kemudian disumbatkan ke dalam mulutnya Fir'aun. Karena malaikat Jibril khawatir pernyataan imannya Fir'aun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disumbat mulutnya Fir'aun. Itulah tafsir dari sendiri. Nah, intinya ya, kenapa Fir'aun yang sudah menyatakan beriman dan berdoa kepada Allah minta pertolongan, ya, tetapi tidak diterima pernyataan imannya dan tidak dikabulkan doanya? Disebutkan, dijelaskan di dalam surah Al-Mu'min ayat 84-85. Falamma ra'au ba'sana, maka tatkala mereka sudah menyaksikan siksaku, qalu, mereka berkata, amanna billahi wahda, kami beriman hanya kepada Allah saja. Wa kafarna, dan kami mengingkari bima kunna bihi musyrikin, dengan kesyirikan yang dulu aku lakukan. Apa respon Allah? Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka pernyataan imannya itu tidak memberikan manfaat untuknya ketika mereka sudah melihat siksa. Jadi kalau sudah sakaratul maut, ya kan pada saat sakaratul maut orang itu kan diperlihatkan amal baik dan amal buruknya. Ya, saat sakaratul maut itu seperti dibukakan film, gitu ya. Yang dulu pernah dilakukan diperlihatkan. Ya. Nah, orang-orang kafir ada yang di saat sakaratul maut melihat siksa di hadapannya, kemudian menyatakan beriman. Dalam situasi itu sudah tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Fir'aun laknatullah alaihi, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, pernyataan imannya sudah tidak ada manfaat baginya ketika dia menyatakannya dalam keadaan sudah melihat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya dari dua orang ini, Nabi Yunus dan Fir'aun, gitu ya, kita bisa mengambil pelajaran. Kenapa Nabi Yunus doanya dikabulkan sementara Fir'aun tidak? Karena sikap dua orang ini yang berbeda di saat mereka dalam kondisi normal, di saat mereka dalam kondisi biasa, di saat mereka dalam kondisi tidak darurat. Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam kondisi normal, dia senantiasa bertasbih, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Fir'aun dalam kondisi normal, dalam
dalam kondisi wajar, kondisi biasa, tidak dalam kondisi kepepet, bagaimana sikap Fir'aun terhadap Allah? Senantiasa durhaka, senantiasa bermaksiat, senantiasa melakukan kerusakan, senantiasa melakukan kezaliman. Itu yang menyebabkannya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah di kondisi normal seperti ini, ya, kondisi sehat, kondisi normal, kondisi tidak kepepet, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pada saat kita dalam kondisi kepepet, kita ingat Allah, Allah langsung merespon kita dan memberikan bala bantuannya untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan saya baca dalam tafsir Al-Wafi, tafsir hadis dari hadis Arba'in Nawawi, di sana ada penjelasan zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran. Jadi mengingat Allah, ya, dalam bentuk zikir, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk bacaan, itu yang paling bagus adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya baru ya, kalimat-kalimat thayyibah, gitu, kalimat-kalimat yang baik. Makanya di bulan Ramadan ini perbanyak berzikir, diantaranya perbanyak baca Al-Quran dan juga memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Apakah itu istighfar, apakah itu sholawat, apakah itu tasbih, apakah itu tahlil, apakah itu takbir, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi apa? Akan menenangkan hati kita. Yang kedua, akan mendatangkan pertolongan Allah pada saat kita dalam kondisi susah, ya, atau dalam kondisi kepepet. Dan yang ketiga, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendatangkan keberuntungan. Mendatangkan keberuntungan. Itu disebutkan di dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, maka jika sholat sudah ditunaikan, sholatnya sudah selesai, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah kalian semua di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kalian anugerah Allah. Kemudian apa perintah selanjutnya? Wadhkurullaha katsira, banyak-banyaklah mengingat Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Untuk apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian semua mendapatkan keberuntungan. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, agar senantiasa diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita bekerja sebagaimana mestinya, dilakukan dengan sebaik-baiknya, dibarengi dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berzikir itu Bapak yang dirahmati Allah tidak harus dengan duduk menghadap kiblat. Kan di dalam Al-Quran surat apa saya lupa ya, tapi saya ingat ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Ya, jadi berzikir itu ya, sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh, bahkan sambil berbaring tidur-tiduran. Sebagaimana kita kalau main HP gitu ya, kita sambil berdiri, capek berdiri, duduk, capek duduk, tidur miring, ya ikut miring HP-nya, tidur kiri miring, tengkurap HP-nya ada di bawah. Nah ini sebagaimana berzikir bisa dengan segala posisi, sebagaimana kita main HP. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh, sambil berbaring juga boleh. Senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kita mendapatkan keberuntungan.
Kemudian berikutnya, keutamaan berzikir adalah akan meneguhkan hati kita pada saat kita berkompetisi. Ya. Hidup itu kan selalu berkompetisi. Apapun profesi kita kan selalu ada pesaingnya. Gitu. Agar kita diberikan keteguhan hati, kemudian diberikan kemenangan dalam kompetisi, ya. Kompetisi dalam hidup, apapun itu. Ya. Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita bisa memahami bahwa berzikir memiliki manfaat seperti itu? Disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 45. Dalam surah Al-Anfal ayat 45 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian bertemu dengan sekelompok musuh. Ya. Ini konteksnya memang dalam konteks perang, ya. Tapi bisa dalam konteks kekinian. Ini yang dimaksud adalah pesaing, ya. Ketika kita menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam aktivitas kita, fathbutu, kata Allah, teguhkan hati kalian. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Wadkurullaha katsiran, dan banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi orang yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, tidak pernah minder menghadapi persaingan dalam hidupnya terkait dengan apapun. Karena dia dekat dengan Allah, karena dia yakin kepada Allah bahwa yang akan memberikan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang kalah itu adalah takdir dan kehendak Allah. Ketika kita meyakini itu, maka kita akan senantiasa mengingat Allah, mendekat kepada Allah, merapat kepada Allah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati Allah, terakhir, salah satu zikir yang harus selalu kita baca di samping zikir tilawah dan membaca Al-Quran adalah zikir istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar itu tidak hanya akan membuat dosa kita diampuni, tapi istighfar itu juga bisa menjadi wasilah atau perantara agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, dan pertolongan dari Allah untuk memenuhi apa yang menjadi hajat dan keinginan kita di dalam hidup kita. Sebagaimana yang sering disampaikan, keutamaan istighfar untuk kita lebih meyakininya disebutkan dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, kata Nabi itu, beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Terus apa yang akan didapatkan kalau sudah beristighfar? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah nanti akan turunkan hujan yang lebat dari langit untuk kalian. Jadi ketika musim kemarau, kita memohon hujan pada Allah. Di samping sholat istisqa, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak untuk kalian harta kalian dan juga anak keturunan kalian. Itu dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, wa yaj'al lakum jannatin. Allah jadikan untuk kalian jannah. Jannah dalam ayat ini maknanya bukan surga, tapi perkebunan yang subur. Jadi bagi panjenengan yang punya hobi bercocok tanam, hobi berkebun, atau sekedar menanam bunga-bunga di sekitar rumah, agar diberikan hasil yang baik, di samping bercocok tanam, berkebun sesuai dengan ilmunya, dibarengi dengan memperbanyak istighfar, maka akan diberikan hasil yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai sebagai sumber penghidupan. Artinya kita akan dibukakan pintu rizki dari banyak jalan, dari banyak pintu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.